Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis untuk analisa saham-saham hasil voting dari alert robot yang keluar dari hari Senin tanggal 3 Juli sampai hari Kamis tanggal 6 Juli. Jadi dari 10 yang di vote ada 5 yang kita pilih dan 5 itu adalah SCMA, BTPS, ESA, BMTR, dan terakhir Adaro. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan vote-nya. Kita akan bahas ya minggu ini ya. Jadi dengan penutupan data penutupan hari Jumat. Baik, ini dia Bapak Ibu untuk weekly analysis. Jadi ada alert yang cukup banyak sekali ya. Jadi beberapa saham hasil saya buy on weakness kemarin mulai bulan 5, bulan 6. Nah, sekarang mulai bergerak dan memang sudah banyak ya. Nanti kita akan lihat. Untuk mulai hari Senin tanggal 3 Juli ada Adaro, BTPS, Harum Isat, sama PNBN. Lalu tanggal 4 mulai dari BBKP sampai Agro, tanggal 5 ada Indi sampai MDKA, tanggal 6 ada Toba sampai Energi. Lalu di sini SMA ada tanggal 4 Juli kita ada membuat tutorial trading plan ya. Jadi nanti kita lihat dan sepertinya banyak yang mencoba ya kita coba belajari SMA lalu sepertinya di vote kemarin ya. Hari ini akan kita bahas. Nah, untuk hari Jumat tanggal 7 Juli tidak kita masukkan ke dalam vote karena dia sudah dibahas di after market close. Dari ini kan banyak, dari sekian banyak ini dipilih 10, di 10 Bapak Ibu, sisanya Bapak Ibu vote lah ya. Dengan pemilihan berdasarkan abjad, lalu kalau sudah ada sektor yang sama, saya tidak berikan lagi ya. Kalau memang pergerakannya signifikan berbeda, maka saya masukkan ya. Oke, jadi alert ini Bapak Ibu terkirim dari algoritma namanya reinforcement deep key learning. Jadi itu adalah advance dari artificial intelligence ya, dari machine learning. Sekarang teknologinya adalah deep learning. Saya pakai metode key namanya. Itu dulu waktu saya mau sekolah doktor di geofisika di ITB ya. Nah, dia terkirim menggunakan API Telegram bot namanya DL-Quan bot Bapak Ibu. Jadi votingnya dilakukan di Telegram channel. eh Telegram channel namanya Del Deep Learning ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa join juga Telegram channelnya. Websitenya ada delcon.web.id, ada Instagram, Twitter, dan TikTok. Silakan Bapak Ibu follow sosial medianya. Nanti insya Allah akan saya fallback ya. Saya juga lagi bikin thread sekarang, threadnya dari Meta. Oke. Jadi disclaimer-nya Bapak Ibu, ini tujuannya untuk edukasi Bapak Ibu. Jadi tidak boleh request analisa saham pun karena memang sudah diberikan di voting-nya. Disclaimer adalah TAYOR, ya awareness. Apapun resiko, apapun alert sahamnya, Bapak Ibu wajib punya trading plan dan money management. Jadi saya trading itu bisa konsisten profit bukan karena alert robotnya ya, bukan karena saya jago analisa. Saya juga sering salah analisa biasa, tapi karena saya trading as a business, jadi kalau saya kena cut loss, itu loss-nya kecil dibandingkan reward. Jadi resikonya sudah sanggup saya tanggung sesuai dengan risk profile saya dan bisa menyelamatkan saya dengan trading plan itu saya tahu apa yang terjadi jika dia tidak sesuai dengan plan saya, ada namanya exit plan. Oke, itulah namanya trading as a business. Jadi kita dalam bisnis, walaupun apapun alat robotnya, wajib punya trading plan, wajib punya risk management ya. Itu saya disclaimer-nya saya bacakan lagi. Jadi ini dia Bapak Ibu untuk after market close. Kalau Bapak Ibu belum nontonnya untuk hari Jumat, silakan stop video ini. Nanti di sini ada linknya Bapak Ibu atau nanti Bapak Ibu lihat di deskripsi ada untuk after market close untuk hari Jumat tanggal 7 Juli. Sementara alat robot yang kita bahas hasil voting akan juga berdasarkan penutupan hari Jumat ya Bapak Ibu. Dia tidak muncul alert hari Jumat, muncul alert mungkin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tapi dibahaskan berdasarkan data penutupan hari Jumat. Jadi up to date. Jadi ini dia, silakan ditonton dulu Bapak Ibu untuk after market close-nya di hari Jumat. Ya, jadi saya menghimbau kembali Bapak Ibu untuk rejoin channel YouTube ini karena dulu channel YouTube yang lama yang eee, saya dulu dibuat untuk teman-teman saya waktu saya sekolah di SBM ITB, dia berada di bawah kelolaan ITB. Jadi karena sudah alumni, jadi semua email diganti, di-delete semua. Saya dulu buat akun YouTube-nya
berdasarkan email di kampus karena komunikasinya bersama teman-teman di, satu angkatan waktu sekolah, belum terpikirkan juga. Jadi dulu rencananya waktu bikin workshop juga hanya untuk teman-teman satu angkatan di SBM ITB ya, Blemba angkatan 22 di Jakarta. Jadi itu, nah sekarang ITB punya kebijakan dia menghapus semuanya, diganti, ya udahlah tidak apa-apa, kita mulai dari nol. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk, re-subscribe lagi ya Bapak Ibu. Oke, ini dia, ini websitenya Bapak Ibu, silakan dikunjungi www.delcon.id untuk join Telegram bot Bapak bisa bisa klik, ini, bisa klik, gambar di sini Bapak Ibu klik, nanti dia akan langsung join ya, langsung subscribe, langsung ada trial-nya untuk join Telegram channel, untuk voting tadi Bapak Ibu bisa klik di sini, namanya namanya Telegram channel. Itu dia untuk informasinya. Ini dia informasi, workshop untuk level pemula dan sampai intermediate ya. Jadi Bapak Ibu kalau merasa selama ini trading kita bingung beli, terus exit-nya kapan, bagaimana membuat trading plan, bagaimana membuat bisnis plan dalam trading, lalu bagaimana, dari robot kita ikut analisa, kita buat, money management dan segala macam, yang saya jelaskan satu hari full, yang biasanya saya ambil sebagian saya buat di dalam tutorial ya. Jadi seperti trading plan, SMA itu adalah bagian satu hari yang saya ajarkan di dalam kelas, tapi 10% mungkin di bawah 10% saya buatkan videonya. Karena kalau saya buat video, sehari penuh tidak mungkin ya, jadi saya ambil sedikit saja. Nah, yang mau ingin detail lagi, karena banyak setelah dia menonton tutorial trading plan, banyak pertanyaannya, "Pak, kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau ternyata setelah saya beli dia jadi begini bagaimana?" Nah, itu dijawab di dalam kelas ya gitu. Jadi kalau dijawab satu persatu saya kerepotan juga. Silakan Bapak Ibu, jadi satu kelas kita sangat efektif, sangat efisien karena cuma 6 orang. Kalau kebanyakan saya kecapean juga, dan dulu saya buat ini hanya untuk teman-teman saya satu angkatan di SBM ITB. Karena kita di kelas biasa belajar, kalau sekolah bisnis kan belajarnya bikin bisnis kanvas lah, bikin macam-macam ya, belajar macam-macam, risk management dan lain-lainnya. Jadi, itu kita apply ke dalam, trading. Nah, ini workshop-nya waktu itu mengakomodasi teman-teman yang sudah paham bisnis tapi pengen detail dengan workshop. Masih ada 2, silakan Bapak Ibu kita tanggal 29, mudah-mudahan terlaksana ya. Karena saya, kapan lagi kalau ditanya, "Pak, kapan lagi ada batch 30?" Karena saya berhalangan, saya nggak tahu juga kapan adanya. Oke, ini dia hasil votingnya Bapak Ibu dari, sekian banyak tadi alertnya dipilih 10. Adaro berdasarkan abjad, Adaro, Arta, BMTR, BTPS, Elsa, ESA, BMDKA, PNBN, SMA, dan SMDR. Dari 10 ini Bapak Ibu vote ada 110 orang. Jadi kalau, minggu lalu, 2 minggu lalu dia 111, minggu ini, 110 ya. Nah, dari 10 saham ini kita akan pilih 5, yang paling tinggi adalah SMA ya, dia 17%. Dari 110 dia di-vote oleh 19 orang, BTBS 16%, 18 orang, 18 vote, ESA 14%, 15 vote, BMTR 11%, 12 vote, terakhir Adaro 10% dan 11 vote. Jadi minggu lalu, BTPS masih ada dibahas juga, pernah dibahas, sekarang dibahas lagi, dipilih, mungkin banyak yang pegang juga ya Bapak Ibu di dalam channel itu yang memberikan suara. Lalu Adaro, Adaro kemarin ADMR, sekarang Adaro ya Bapak Ibu, itu. Nanti kita akan bahas. Nah, perbedaannya apa dari after market close dengan weekly? Jadi, kalau after market close saya men-sharing bagaimana cara step by step menganalisa alert robot yang keluar saat itu dengan menggunakan, board chart-nya. Eee, Step by step-nya ya, langkah ini nomor satu, nomor 2, nomor 3, terus, checklist-nya sama. Setelah itu kalau saya menemukan menarik, maka saya akan buat trading plan-nya seperti contohnya SMA, dan selanjutnya saya namanya, trading management ya, bagaimana mengontrol, trading selama, market berjalan untuk swing trader. Nah, kalau untuk weekly, kita lebih fokus analisanya untuk wake of analysis ya. Biasanya kalau lebih detail Bapak Ibu bisa ikut nanti workshop kelas advance namanya volume price analysis. Tapi, karena lima-limanya dibahas, maka saya hanya akan pakai chart yang berhubungan dengan, volume price analysis saja. Jadi prinsipnya seperti ini bagi Bapak Ibu yang belum paham, nanti Bapak Ibu bisa bisa nonton tutorial videonya, ada link di sini ya Bapak Ibu, link-link di sini untuk tentang tutorial tentang VPA. Jadi prinsipnya bahwa Wyckoff itu, sekitar 1890-an sampai 1900 awal dia ya, ek-ek ya, awal-awal.
Dia di sana jadi udah hampir 1 abad lebih. Pada prinsipnya dia bilang begini, market itu terdiri 4 structure ya, jadi kita lebih fokus, ada namanya marking up, di sini ada namanya distribusi, lalu kalau distribusi ya strukturnya kalau disebut dia marking down setelah itu, marking down. Lalu marking down ini di sini adalah marking down, maka dia nyambung marking down, maka di sini adalah akumulasi, maka di sini adalah marking up. Dah itu saja, tidak ada struktur lain. Kalaupun ada dia adalah redistribusi atau reakumulasi. Nah, kita akan lebih fokus. Biasanya di sini disebut dengan the best time for buying, second chance to buy. Tapi kalau mau detail, nanti Bapak Ibu silakan baca buku yang ada dijelaskan di tutorial VPA. Kalau ada waktu, ada rezeki, kita bertemu di kelas untuk workshop VPA. Oke, itu dia Bapak Ibu yang kita bahas lebih fokus ke sana. Nah, beberapa saham ya, kalau mengikut struktur Wyckoff saya tadi katakan simpelnya seperti ini, ada fase akumulasi, ada fase markup atau marking up, ada fase distribusi, ada fase marking down. Kalau udah kelas advance kita akan belajar namanya spring, ada belajar nama uptrust, ada namanya macam-macam ya Bapak Ibu di dalam demi auto reaction, secondary test segala macam. Tapi kalau untuk yang basic sampai intermediate kita akan belajar namanya the best time for buying, second chance to buy, atau the best time for selling, second second time to sell. Jadi itu dia, kita akan masuk ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa saham-saham yang Bapak Ibu pilih. Baik Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu, melakukan vote, Bapak Ibu bisa join dulu Telegram channel-nya. Jadi di sini inilah hasil yang sudah kita close ya voting-nya. Nah, di sini mudah-mudahan minggu depan juga ada saham-saham yang menarik untuk kita bahas. Nanti Bapak Ibu bisa, pilih. Nah, terima kasih yang sudah memilih dan dia menjadi suara terbanyak. Saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang memilih Arto mungkin, atau Elsa, atau MDK, atau PNBN yang, tidak menjadi mayoritas karena keterbatasan waktu saja. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri ya. Sekarang kita masuk ke dalam Telegram bot-nya. Ini dia Telegram bot-nya, dilakukan bot. Pertama kita bahas adalah saham SCMA. SCMA ini kalau Bapak Ibu lihat, dia ada tutorial trading plan ya, mana dia tutorial trading plan? SCMA. Jadi kita tunggu dulu mana dia? Ini stop loss hunter. Ini. Bapak Ibu bisa tonton tentang tutorial trading plan SCMA karena saya, tanggal berapa nih, 4 ya, Juli, dia sudah sangat detail, sudah ada pembahasannya dulu sudah sangat detail. Sekarang kita akan bahas, setelah kita buat tutorialnya, kita katakan kemarin kan kita jaga atas, jaga bawah, maka kita analisa berdasarkan penutupan hari Jumat. Baik, kita mulai dengan kita cek dulu alert SCMA. Alert SCMA kemarin dia keluarnya tanggal 4 Juli ya. Jadi sebelumnya kalau kita lihat freshnya adalah tanggal 5/5 ya. Tanggal 5/5 dia sudah ada alert fresh, yang kedua, ketiga, keempat dia break the best time for buying. Oke, sekarang kita mulai dengan Speedo SCMA. Speedo SMA sekarang masih berada di zona grid, artinya mudah-mudahan masih bisa terus naik sampai extreme grid. Kalau sudah extreme grid, Bapak Ibu, waspada mungkin ada koreksi dulu. Nah, plan-nya terserah, mau profit taking sebagian atau mau, buyback lagi, tunggu dia, apa maksudnya, belum dapat terbeli semua kita tunggu dia buy on weakness, bebas, artinya masing-masing punya plan ya, Bapak Ibu. Kalau yang susah itu kita nggak tahu dia kalau kalau ada extreme grid tuh mau ngapain gitu. Tapi biasanya ada koreksi, biasanya digunakan bagi yang belum membeli, belum dapat dapat barang, kan jaga atas jaga bawah, dia keburu naik. Pas dia koreksi sedikit, itu kita gunakan untuk, akumulasi ya, kan kita kan bagi-bagi tuh, ada bagi 6 atau bagi 5. Nah, belum dapat tuh kesempatan kita dapat harga diskon. Selagi dia tidak membentuk new low ya. Oke, sekarang kita lihat dengan STAR SCMA, penutupan tanggal 7, kemarin kan tanggal 6 dia. Jadi kalau SCMA tanggal 4 ya. Jadi kalau kita lihat SMA, penutupan hari Jumat, dia daily-nya dia sideways di sini, lalu dia sempat lari ke sana. SMA itu sudah crossing ya Bapak Ibu, dia mungkin ada pelemahan sedikit. Dan mungkin ya benar karena skenario kita adalah jaga atas jaga bawah ya, dia belok belok, mungkin belok.
Ya mungkin dia koreksi sedikit baru dia naik ke sana lagi kita nggak tahu. Sementara sektor sikikalnya dia, ada penguatan. Dia sekarang dia berbalik lagi ke arah power price, ke arah kanan, sementara SMA, melemah sedikit, bukan melemah sedikit, penguatannya berkurang. Ya, kita perlu tahu bahwa untuk komposite sendiri dia minus ya Bapak Ibu, jadi ditutup 0, sekian. SMA juga dia tidak sekencang kemarin larinya, untuk tanggal 6. Jadi dia pelan-pelan berkurang, ya mungkin dia koreksi dia belok ke sana. Sekarang kita lihat W Star SCMA. Oh, kalau untuk weekly-nya masih aman ya Bapak Ibu ya, minggu ini dia ada alert, dia masih aman, dia sekarang masuk di perbatasan dari hop masuk ke grid. Ya, kontrol saja weekly-nya, kalau daily-nya mungkin ada koreksi-koreksi biasa, tapi weekly-nya nanti menjadi acuan, kalau dia nanti sudah ke sini, itu bisa waspada ya. Sudah, di grid tapi dia sudah berbelok ke arah fear, itu bisa waspada. Ada yang bingung, "Pak, waspada apa artinya?" Stop loss dinaikkan, ya, stop loss dinaikkan. Dirapetin ya, dirapetin. Biasa saya seperti itu. Kalau sekarang kita lihat VPA weekly SCMA, kita bahas volume price untuk SMA. Nah, untuk SMA, untuk chart weekly-nya, dia kalau kita lihat taruhlah di sini adalah, distribusi ya. Lalu di sini disebut dengan sampai di sini marking down ya. Dia maka marking down. Ini karena sini distribusi ternyata dia break, maka ini disebut redistribution. Jadi sebelum dia break ini kita tidak tahu apakah dia redistribusi atau akumulasi, kan habis marking down pilihannya kalau dia tidak akumulasi dia ada redistribusi. Kecuali dia break membentuk new low, maka stop loss kita wajib di sini ya. Stop loss ini nanti kita buyback di bawah. Oke, hari Jumat berarti dia sudah valid, sinyalnya untuk weekly mengatakan demo indicate strength. Jadi candle ini menyatakan ada penguatan, tetapi, dia tidak bisa dibandingkan dengan Jumat sebelumnya. Dia harus dibandingkan dengan yang hari biru ini. Artinya volumenya sedikit merendah ya Bapak Ibu. Price-nya naik, tapi volumenya merendah. Artinya spread-nya, lebih lebar, tapi, volumenya merendah. Ini artinya dia anomali, maksudnya tidak, divergen ya. Harusnya kan kalau dia lebih naik lebih tinggi, ini spread-nya lebih lebar, volumenya jauh lebih tinggi. Mungkin ada efek liburan ya, saya harus, eee, itu harus detail kita melihatnya, karena mau tidak mau kalau kita abaikan dia ada trading 2 hari di kemarin liburan Idul Adha. Oke, sekarang kita lihat daily-nya, VPA SCMA. Nah, kemarin trading plan kita adalah jadi trading plan-nya ya ini dia sekarang kita tahu ya redistribution ya. Sebelum dia break kita tidak tahu, setelah dia break dia coba memberikan ini adalah the best time for selling, ini dia coba memberikan second chance to sell ya. Lalu dia break turun ke bawah, ini selling climax, ini ada sinyal stopping volume, ini sinyal VPI. Ada yang bertanya, "Pak, ini kalau di segitiga ini apa?" Baca tutorial namanya VPI sinyal atau baca buku anak calling atau baca, di sini. Biasanya ujung-ujungnya kalau ada sinyal dia akan keluar. Baik, waktu kita membuat tutorial trading plan, Bapak Ibu, jangan lupa tadi saya sudah tunjukkan tutorial trading plan untuk SMA, dia kan di sini kemarin. Nah, ini disebut dengan the best time for buying. Itulah the best time for buying. The best time for buying. Lalu ini kita sebut dengan accumulation lah. Kenapa dia sudah break? No break, no party ya, kalau di volume price analysis. Jadi dia sudah membentuk low, high, high terhadap low, higher high, sudah terbentuk. Nah, sekarang dia akan turun. Dia akan turun. Turun ini disebut apa? Second to buy. Jadi kalau dia ada penurunan, dia itu adalah kesempatan kedua kita untuk beli karena dia sudah break. Nah, ini kan tampaknya dia belum 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 kalau yang pasang pas di sini nih nggak dapat ya, nggak tahu nih dapat atau enggak ya. Oh dapat sedikit mungkin, dia kena sedikit. Nah, nggak tahu dapat nggak dia biasanya naik,
ngetes untuk naik. Nah, tesnya kita tidak tahu apakah dia dapat pas yang di brake, apakah sedikit di atasnya, ataukah sampai bawah, apakah sampai sini. Biasanya dia, akan ada koreksi sedikit untuk naik. Itu saja. Sekarang dia sudah ada candle merah, jadi tetap yang jaga atas sudah fire. Saya punya kemarin yang saya pasang order yang jaga atas sudah fire. Artinya kan tinggal kalau saya kemarin bagi berapa ya, bagi 5 atau bagi 6, taruhlah ya bagi 6 ya. Saya lupa itu, taruhlah bagi 5, kalau bagi 5 berarti tinggal 4 kan? Tinggal di sini 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, kan tinggal 4. Nah, dibagi lagi, berarti, yang ini dinaikkan ya, yang ini dibagi lagi mungkin, berapa, ini paling puncuknya yang paling kecil, dibagi lagi, ya gitu. Kalau dia naik, dapat, kalau di bawah dapat. Jadi begitu ya trading manajemennya, itu biasa saya ajarkan dalam workshop. Jadi kita pindahin, bergerak terus, kalau dia nanti naik turun, nah kita bagi lagi ya, terserah mau bagi 4, bagi 5, terserah Bapak dan Ibu, itu, money manajemen masing-masing, oke? Itu dia. Nah, ini sebenarnya karena kita punya tutorial trading plan, sebagian, sekalian saya ajarkan, sharing, biasanya saya ajarkan di dalam workshop. Dan di sini masih hijau semua ya Bapak Ibu, lihat ini candle-nya merah ya Bapak Ibu, candle-nya merah. Jadi pertama lihat ini, candle-nya hijau, volumenya rendah, berarti dia tidak valid kenaikannya. Lalu ini candle-nya merah, volumenya juga tidak terlalu tinggi, artinya juga tidak valid ya. Jadi nggak apa-apa kalau dia merah nanti ke bawah, tapi volumenya kecil, tidak apa-apa. Tapi kalau dia merah, besar dan volumenya besar, itu kita plan-nya mungkin bisa gagal. Bisa gagal, jadi gitu. Apalagi dia close kena stop loss, udah selesai Bapak Ibu, kita tunggu di bawah ini karena nanti supply-nya ada di bawah, demand-nya ada di bawah. Begitu ya Bapak Ibu. Dari tanggal 4, 5, 6, 7, di tanggal 7 kita masih skenario second chance to buy. Dapat tidak dapat rezeki Tuhan yang ngatur. Bagi yang sudah dapat di atas, pindahkan lagi, jaga lagi di atasnya. Begitu ya. Nanti kalau bingung, mudah-mudahan kita bertemu dalam kelas, Bapak Ibu bisa tanya. Oke, sekarang kita lihat, VBP, SCMA. Maaf, saya buka VBP Weekly SCMA. Saya buka untuk weekly-nya ya. Ya, jadi weekly-nya kita punya supply zone di sini. Ya, jadi nanti kita lihat ini kalau ada rejection Bapak Ibu bisa berhati-hati ya. Nah, ini masih yang ada untuk di sini, ini ada demand sedikit di bawah. Demand itu adalah ini. Demand. Jadi dia kalau weekly-nya stop loss kita bisa di bawah candle ini ya. Jadi dia akan tes dulu untuk naik ke atas. Saya belum tahu, saya tidak tahu karena dia belum terjadi. Di sini akan terjadi apa, tapi yang jelas ini adalah supply zone ya. Baik. Sekarang kita lihat VBP SCMA. Oke. Jadi ini kalau kita lihat tadi kan ini supply ya. Ini ada demand. Demand ini di bawah stop loss kita. Jadi kalau dia tekan ke bawah, di bawah ini ada demand ini. Kalau ditarik dari sinilah kita. Tapi belum dapat Bapak Ibu. Saya tidak kalau saya punya barang malah saya berharap SMA itu turun ke bawah untuk naik lagi ke atas. Selagi tidak close stop loss-nya aman. Nah, di sini mungkin kita lihat ya stop loss kita kemarin profit taking kita di mana ya? Pokoknya kita 2,19 kalau nggak salah risk reward hasilnya. Oke ya, ada yang bertanya, "Pak ini banyak yang alert, apakah kita beli semua?" Oh tidak, ada namanya trade management, ada portfolio risk management. Kita harus pilih mana risk reward yang kecil, yang risk kecil, reward yang besar. Banyaklah, itu banyak yang bertanya, "Bingung Pak, kalau saya kena stop loss bagaimana?" Ya itulah, karena banyaknya jawaban itu saya harus menjelaskan di dalam kelas. Oke, sekarang kita lihat dengan wave. Wave, SCMA. Nah, after-nya masih valid kalau kita lihat daily ya Bapak Ibu di sini. Ini don't move ya, ini dimatikan oleh don't move yang ini ya. Kita lihat waste volume. Lalu dia kecil. Intract-nya ya valid masih. Nah, di sini dia mulai ada terjadi perubahan. Mulai terjadi trend. Belum berubah tren, tapi mulai terjadi ketika dia membentuk new low tapi
high-nya tidak berhasil lebih tinggi. Lalu ini juga menandakan terjadi pelemahan momentumnya, wave-nya sudah mulai berubah, apalagi di sini, ya. Di sini sudah terjadi perubahan nih Bapak Ibu. Dia semakin dalam tapi volumenya semakin tidak valid untuk menuju ke dalam. Lalu dia berubah. Nah, ini masih valid uptrend ya, uptrend. Seperti itulah ya. Eee, jadi masih wave-nya sudah up wave ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan lihat saham, berikutnya tadi apa saja, BTPS. BTPS itu minggu lalu dibahas, kita lihat alert BTPS. BTPS tanggal 6/22, dulu ya tanggal 6/22 itu udah ada weekly, lalu tanggal 7 sekarang udah ada lagi. Kita lihat Spido, Spido BTPS. Spidonya berada di zona grid, artinya, demand lebih besar daripada supply, mungkin masih bisa naik, tapi kalau udah sampai ekstrim grid hati-hati. Kita lihat STAR BTPS, apa kabarnya BTPS? Wow, dia ternyata sudah di zona grid, tetapi ada tapinya, tapi dia sudah terjadi perlambatan. Lihat sini terjadi akselerasi, makin lama makin pendek, deselerasi, deselerasi pendek. Nah, ini ciri-ciri mau belok ya, ciri-ciri mau belok. Mau terjadi perlambatan, ya, perlambatan di BTPS relatif terhadap komposit yang juga melemah. Sekarang kita lihat, weekly STAR BTPS. Jadi kalau kira-kira begitu acuannya mungkin lihat weekly. Oh, masih aman. Karena apa? Weekly-nya, BTPS masih bergerak dari zona panik, masih bergerak menuju hope, mungkin dia nanti bergerak lagi ke grid. Nah, ini jangka panjang Bapak Ibu hold-nya ya, karena ini 1, 2, 3, 4 minggu, 1 bulan, mungkin, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan baru belok. Ya jadi dipantau aja teruslah, ini bisa berbulan-bulan dia bergerak kalau weekly ya. Oke, itu habis panik terbitlah hope weekly untuk BTPS. Sekarang kita akan lihat VPA weekly BTPS. Nah, weekly BTPS kita sempat sini ada stopping volume 2 kali, lalu di authorization ini ada distribusi, marking down, retest ya, retest ini untuk redistribusi karena dia break. Nah, sekarang dia sempat ada ini BTPS ini ditenggarai ada spring. Ya Bapak Ibu bagus sekali. Jadi kalau bingung apa tuh itu spring, Bapak Ibu nanti bisa, eee, belajar, Wyckoff ya. Jadi ada spring ya. Jadi kalau ada spring nanti ada the best time for buying, mudah-mudahan dia valid. Oke, kita balik lagi ya. Ini weekly-nya, dia selling climax, sini mungkin ada spring, jadi dari sini sudah akumulasi dari akhir April. Nah, sekarang dia tidak weekly-nya belum berhasil close di upper Donchian, mid Donchian, tetapi Bapak Ibu bisa lihat ada sinyalnya. Jadi yang bertanya, ini apa sih sinyalnya? Ini ada demo indicate strength. Apa itu? Ada tutorialnya atau Bapak Ibu bisa baca buku atau di kelas itu banyak sekali itu. Oke, volumenya valid ya Bapak Ibu, volumenya lebih paling ya volumenya. Volumenya dia rata-rata lah ya, high volume itu katanya di sini volumenya high. Ya oke lah, valid ya. Sekarang kita lihat VPA BTPS. Nah, kita lihat di sini menjelaskan spring. Spring itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kita memang kalau volume price analysis itu simple, tapi kalau mau menghafalnya ya banyak karena istilah ya. Jadi kalau praktis terus saya kan sudah hampir berapa 14 tahun ya. 14 tahun pakai 13 tahun lah, saya lupa juga. Pokoknya di atas 10 tahun sudah pakai VPA saya. Dan ini adalah marking down, ini adalah selling climax, ini ada gap, auto reaction, ya, secondary test, langsung bentuk spring dia. Ini adalah spring. Ini adalah the best time for buying. Jadi memang hukum Wyckoff itu banyak berlaku. Jadi banyak berlaku. Kalau dia banyak berlaku ya kita rezeki lah for buying. Cuman BTPS ini saya nggak buat tutorialnya. The best time for buying.
Nah, ini the best time for buying, lalu dia turun, ini disebut dengan second change to buy. Dia akan turun dulu. Nah, di sini kesempatan kita beli nih. Jap, jaga atas, jaga bawah. Lalu dia tes. Nah, tes break, dia turun lagi. Tes, turun lagi. Jadi begitu, dia akan membentuk pattern begini. Low, high, high, low, higher, high. Pas ini kita jaga atas, jaga bawah. Nah, jadi break langsung dapat, ke bawah dapat. Tetapi ya gini ya, jadi dia ada di sini ya. Untuk weekly-nya mungkin dia atau apa ya, di sini dia harus break dulu. Di sinilah ya. Itu ada tapinya juga ya. Jadi takutnya dia mainnya di weekly. Kalau kita lihat rotasi bintangnya ada di weekly. Nah, kalau kita volume price analysis ya, candle by candle analysis, dia tidak ada sinyal. Tapi Bapak bisa lihat, bagi yang sudah ikut workshop volume price analysis, maka ini senang sekali mendaftar bahwa dia candlenya merah dan volumenya hilang. Nah, inilah Bu, kesempatan kita untuk buy on weakness lagi, jaga atas ya. Ya, oke, seperti itu aja Bapak Ibu. Untuk weekly kita masih mengikuti skenario, tapi kita akan melihat apa yang terjadi rejection. Jadi kalau dia nanti break, stop loss-nya bisa dinaikkan. Sekarang stop loss-nya masih di sini. Nanti kalau break sekali lagi, stop loss-nya naikkan di sini. Jangan lupa untuk menaikkan stop loss. Sekarang kita pakai wave. Ya. Kalau mau pakai trailing stop loss juga bisa Bapak Ibu. Pakai ini ya. Ini ada 2100. Bapak Ibu kurangi 2 atau 3 tick. 2100 berarti kalau di sini adalah berapa? 10. Berarti 2090 ya. Atau 3 tick. 2085. Jadi berada di bawah. Jadi setiap besok naik, Bapak Ibu naikkan begitu. Jadi kalau kita bahas wave, Bapak Ibu, kita lihat sekarang yang sudah terjadi perubahan wave ya Bapak Ibu. Lihat, dia membentuk new low, lower low, tidak didukung oleh volume, artinya tidak valid. Dia sempat naik ya, tapi kemudian dia di break oleh yang ini. Berarti sekarang sudah changing trend ya, jadi up move. Mudah-mudahan dia naik lagi, ini makin tinggi. Jadi begitu, dan polanya yang hajar kanan juga meningkat ya Bapak Ibu. Oke. Jadi kita itu dia untuk wave dari BTPS saat ini masih disupport oleh up move ya. Jadi Bapak Ibu mungkin dia turun. Berikutnya biasanya ini akan break lagi karena pattern-nya berulang seperti itu. Jadi ini kemarin ada turun candle ini adalah kesempatan kita buy on weakness. Nanti dia kalau dia membentuk new high, Bapak Ibu naikkan stop loss-nya ke sini. Yang kita tunggu adalah dia bentuk break. Biasanya pattern-nya kan gitu. A, B, C. Low, high, low, higher, high. A, B, C. Nah, jadi low, high, low, higher, high. Ya, sudah valid kalau begitu, tinggal let profit run saja. Berikutnya, apa? ESA. Alert ESA. ESA 6.14.705. Dia fresh ESA itu alertnya tanggal 5 bulan 6. Oke. Memang saya banyak akumulasi itu kira-kira akhir-akhir bulan 5 sama bulan 6 lah ya. Itu saya banyak. Sekarang kita lihat Spido, ESA. ESA sekarang berada di zona grid dari speedometernya. Ini berarti demand lebih besar daripada supply. Lalu kita cek Star ESA. Star ESA menyatakan bahwa saat ini ESA sudah berada di zona grid. Dia menguat ya Bapak Ibu, menguat zona grid. Basicnya juga sudah mulai bergerak ya untuk daily. Nah, dia momentum maksimum juga itu kuat juga ya. Sekarang kita lihat
Weekly Star ESA. Saya perlu cek untuk mengetahui si weekly ini bermain di daily atau di weekly. Oh, di daily, di weekly-nya dia masih menjanjikan karena dia masih di zona panik, tapi secara relatif terhadap komposit dia bergerak pelan dari panik arahnya ke hope. Jadi kalau kita beli di zona ini, itu jauh lebih murah ketika dia sudah masuk di weekly grid gitu Bapak Ibu. Ya, karena kita yang penting lihat arahnya aja. Arahnya sekarang masih power price masih terus menguat mengarah itu. Inilah siklusnya ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi acuan untuk kita, bantuan lah. Itu namanya juga peta ya, bintang. Baik VPA, weekly ESA. Oke. Jadi kalau siklus ESA ini dia sudah mengalami siklus besar utama, jadi kalaupun membuat trading plan, Bapak Ibu nggak bisa tinggi-tinggi di sini. Ini taruhlah di sini adalah akumulasi, ya, ini reakumulasi, ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Maaf. 1, 2, 3 minggu. Lalu marking down, redistribusi. Redistribusi. Dari mana saya tahu dia break low? Kalau belum break, saya nggak tahu. Nah, sekarang dia lihat sudah ada sinyal. Di sini sudah ada sinyal. Mungkin nanti di daily-nya dia akan masuk di fase akumulasi. Volumenya di atas rata-rata ya, weekly-nya sudah valid. Kita lihat sekarang daily. VPA ESA. Ya. ESA ini ada gap. Jadi kalau melihat saham itu kita lihat dulu nih ada gap-nya atau enggak. Bahwa ini ada redistribution. Taunya dari mana? Kita sudah tahu weekly-nya tadi. Dia turun tidak memberikan second chance to sell. Tidak ada kadang ada second chance to sell, sekarang ada second chance to buy, kadang ada, kadang tidak ada ya. Jadi kita tidak bisa pastikan kalau belum terjadi. Tapi lihat ini panic dia gap, ada gap, gap terakhir coba ditutup, lalu turun lagi ada gap, ada gap. Pertama gap ini ditutup oleh candle ini ya. Saya rasa silakan cek dia mudah-mudahan akan tutup. Lalu dia naik. Biasanya juga akan tutup gap. Kalau dia tutup gap Bapak Ibu, ya dia punya pilihan selesai. Dia sampai di sini targetnya turun lagi bisa. Kalau kita lihat di sini nanti kita lihat VWP ini adalah zona supply. Yang candle ini saya bersihkan. Yang candle ini disebut dengan sell mother candle ya. Mother candle. Mother candle ini yang ngebreak dan belum dites, biasanya akan dites. Jadi kalau kita mau target jual, biasanya ambil di sini. Bikin trading plan, mungkin ini the best time for buying. Biasanya dia akan second chance to buy, dia akan tes. Bapak Ibu bisa bikin trading plan ya. Kalau begini stop loss-nya ada, cari swing terendah di sini stop loss-nya. Jaga atas, jaga di sini, jual di sini. Nah, atau mulai di sini jual 50%, nanti di sini jual 50% dari yang tersisa lagi. Kalau kena ini agresif, ini konservatifnya Bapak Ibu. Oke, karena kemungkinan ESA akan turun ya Bapak Ibu. Kenapa ESA akan turun? Dia memberikan second chance mungkin to buy. Kalau menurut teori dia break dia akan turun. Nah, kenapa dia akan turun? Kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis, lihat spreadnya agak besar ya di atas rata-rata, volumenya juga tinggi. Tetapi volumenya tinggi itu terjadi penurunan. Jadi dia saat price naik,
volume turun, artinya dia divergen. Sementara price discount everything, volumenya harus valid. Nah, volumenya ini dia turun, walaupun dia rata-rata, tapi terjadi pengurangan. Jadi sudah makin berkurang volume yang mengangkat dia ke atas dan sellernya sudah mulai masuk. Maka alangkah baiknya dia turun dulu, pas dia turun kita buy. Semoga patternnya rebound ya, supaya dia mudah-mudahan dia tidak fake out ini. Berikutnya kita akan lihat VBP weekly ESA. Ya, kalaupun price skenario kita gagal, dia close, zona demand kita adalah di sini. Kalau Bapak Ibu jebol yang ini, harus keluar. Jangan nyangkut. Nanti kalau Bapak Ibu exit, buyback-nya di sini. Mudah-mudahan dapat. Karena ini adalah demand zone. Oke. Yang kita lihat daily. VBP ESA. Iya. Jadi kita kalau mau jual, sepertinya di 950-an lah. Ini dia, kita sell. Bisa di sini atau mother candle yang ini. Kalau ini dia ngetes yang ini, sepertinya mulai di sinilah jual. Di atasnya, kalau mau dicicil bisa ya. Jual, sell on strength di zona ini. Ini orang nyangkut semua nih, banyak yang beli di sekitar di sini Bapak Ibu. Oke, saham berikutnya adalah BMTR. BMTR 613706 ya. Speedo. Ya, demand lebih besar daripada supply, dia berada di zona grid, mudah-mudahan masih terus menguat, bisa ke zona extreme grid. Kita lihat star BMTR. Dia menguat Bapak Ibu ya, BMTR melesat ya, Bapak Ibu, melesat. Ini tanggalnya sudah benar. W star BMTR. Kita lihat weekly-nya. Ya, weekly-nya meliuk-liuk tapi bergerak ke hope. Masih hope, dia mengarah mungkin bisa naik ke grid. Jadi mudah-mudahan dia terus nanti kalau sudah crossing di sini ke arah sana, sudah tampak crossing, Bapak Ibu bisa profit taking sebagian atau stop loss-nya dinaikkan, biarkan dia let profit run. Kalau belum kena profit taking ya. Kita lihat VBP weekly BMTR. Oke, dari weekly-nya kita tahu dia main cucuk-cucuk ini nih ya, main cucuk-cucuk nih, bahaya juga dia ini. Jadi kalau Bapak Ibu agak ragu, target jualnya candle merah yang ini nih. Kenapa? Karena yang atas ini seller semua nih, ya, seller semua. Ini yang sini seller semua nih ya, naik ke atas diguyur, ini merah semua, seller semua. Jadi ini kalau mau naik ke atas, kita mulai jualnya di sini. Paling tinggi 420. Ya 420, 400 berapa lah yang tinggi di body inilah ya, Bapak Ibu. Yang di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, ini kita jual. Karena karakternya seperti itu. PBP. Kok PBP? VPA dulu ya. VPA weekly apa-apalah. VPA weekly BMTR. Apa-apa. Ya, gini dia main cucuk-cucuk itu, ya. Sinyalnya adalah Evoturas bullish sign, Bapak Ibu. Candlenya, volumenya juga valid ini, Bapak Ibu. Dia dari sananya dia naik. Dia kemarin sempat ada sinyal pseudo uptrend ya. Lalu turun dilawan lagi ke atas. Weekly ya Bapak Ibu. Oke. Weekly-nya valid, dia membentuk break new high dari patternnya gini maksud saya. Ini low, high, koreksi dulu, naik, koreksi dulu. Kalau besok ada koreksi, ya sabar saja lah, kita tunggu daily-nya. Karena patternnya seperti itu. Selagi volumenya naiknya valid, aman.
Kalau volumenya turunnya besar, itu bahaya ya, Bapak Ibu. Kita harus lihat valid atau tidak valid dari volume, antara volume dan price. Kalau turun tapi volume tidak valid, aman ya. Kita lihat sekarang VPA, PMTR. Jadi saham-saham yang partisipan pemilu, mau pemilu ini memang bergerak aktif ya, mungkin butuh duit. Baik. Sekarang Bapak Ibu kita lihat sinyalnya adalah pseudo uptrust, sign of weakness, effort to move, fail, bearish sign. Oke. Mungkin kemarin ada yang naik ya, move up as fail ya Bapak Ibu. Oke. Dalam volume price analysis, dia ada beberapa indikasi sinyal seperti uptrust bar, downtrust bar, pseudo uptrust. Kenapa dia pseudo uptrust? Volumenya rendah relatif terhadap sebelumnya. Jadi ini volumenya dia lebih rendah dari sebelumnya dan lebih dari setengahnya ya. Jadi ini volumenya besar. Sekarang waktu dia ini saya analisa, dia disebut sebagai buying climax ya. Saya katakan kemungkinan besok akan turun. Dia turun ya, Bapak. Karena biasanya kalau sudah climax maka akan turun. Ada yang bertanya apakah langsung jual? Ya bebas saja. Yang penting sesuai dengan plan masing-masing. Apakah besok bisa turun? Nah, silakan tonton tutorial namanya tutorial VPA signal. Di situ ada namanya pseudo uptrust. Di situ sinyalnya adalah SOW. Nanti di sini saya munculkan lah, mudah-mudahan Bapak Ibu kalau bisa. Kalau nggak cari di YouTube-nya ada tutorial VPA namanya sign of weakness. Sekarang dia mengatakan a sign of weakness. Kalau tidak paham ikut baca bukunya. Ya Bapak Ibu, kalau mau lebih detail lagi kalau udah baca buku, karena ada yang Pak saya udah baca buku tapi tidak paham. Nah, kita bisa saya jelaskan di dalam kelas. Saya sudah coba jelaskan juga di video, cuman kan terbatas. Tuh. Mungkin kemarin ada ibu yang bertanya kepada saya, ada satu orang bertanya sama saya, mungkin maksudnya BMTR kali ya, jadi dia euforia mungkin. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau dia pseudo, dia butuh validasi. Validasi adalah satu volume merah dengan volume yang lebih tinggi dari dia besok. Kalau itu terjadi, mungkin adalah benar. Confirm. Sekarang kan masih sign of weakness, nanti kalau satu kali lagi ada sinyal bearish sign, maka dia disebutkan confirm. Ya, confirm. Ini belum confirm, dia hanya sign. Tunggu saja hari Senin. Tapi pattern-nya mungkin akan segini lah ya Bapak Ibu. Kalau lihat pattern-nya, ini up, low, high. Ini high terhadap low, high low, ini adalah higher high. Valid. Oke. Jadi pahami juga ilmu yang lainnya. Ini adalah low, ini adalah high. Selagi dia tidak close di bawah low, ini aman. Ini maka dia disebut dengan higher low. Maka dia break untuk higher high. Kan trading kan begitu-begitu aja pattern-nya. Nah, sekarang ini adalah low, ini high. Dia coba membentuk lower low, cuman kita nggak tahu lower low apakah dia akan nyentuh sini, apakah akan lebih bawah seperti ini, baru naik lagi. Nggak tahu lah. Tapi kalau dia terbentuk itu, mudah-mudahan dia akan membentuk higher high lagi. Tapi lihat nanti weekly-nya seperti apa. Kalau VBP weekly tidak kelihatan ya, VBP daily. Udah menit ke-48. Ya, tidak kelihatan Bapak Ibu. Jadi kalau dia turun, mungkin turunnya akan ke sini. Ya, akan ke sini. Atau ini. Sampai sinilah body yang hijau ini. Yang diberi atau yang ini. Ya, bisa jadi dia turun ke zona ini ya, zona. Ini zona apa? Ini dia. Yang panjang ini. Tapi selagi dia pattern-nya menjadi low, high, high, tidak membentuk new low, aman ya. Trailing stop-nya baru dinaikkan. Oke, sekarang kita lihat wave-nya. Wave BMTR ya harusnya sudah up move lah. Kalau di daily. Ya move ya Bapak Ibu. Oh, tapi ini up move-nya sudah mulai sejajar ya. Kita tunggu berikutnya. Kemarin hajar kirinya besar. Oke. Setelah BMTR, Adaro. Adaro tanggal 7 bulan 7 tanggal 3, tanggal 7 bulan 5 dua kali alert dia fresh di sini ya Bapak Ibu, fresh. Kita mulai dengan Speedo Adaro. Jadi minggu ini dia ada dua kali Adaro. Adaro dua kali alert berada di zona grid.
demand lebih besar daripada supply masih. Dan dia bergerak sudah dari zona panic, sudah masuk ke zona hope. Mudah-mudahan dari zona hope narik ke zona grid. Nanti kalau zona grid sudah lari ke ini, kita lihat weekly-nya. Ya, kalau weekly-nya masih aman, belum juga masuk ke zona fear, ya kita tunggu itu mungkin koreksi. Kita lihat weekly star Adaro. Adaro-nya bagus pula ya weekly minggu ini karena 2 kali alert. Ini dia masih zona panic. Kita Bapak Ibu pertegas garis ini. Kalau dia masih crossing, masih di panic, disebut dengan habislah panic, terbitlah hope. Oke? Ini Adaro. Mudah-mudahan dia bergerak so weekly-nya. Berarti main dia di weekly nanti Adaro nih. Oke, kita lihat sekarang VPA weekly Adaro. Ya, dia rapi sekali ya, Bapak Ibu. Adaro di sini disebut dengan accumulation, Wyckoff structure. Ini disebut dengan marking up. Ini low, high, high, low, higher, high. Low, high, higher, low, higher, high. Low, high, higher, low, higher, high. Begitu di break, ini the best time for selling. Ada gap yang belum ditutup. Mudah-mudahan dia nutup gap nanti. Weekly. Weekly-nya, volumenya di bawah rata, belum oke juga weekly-nya. Tapi sudah lebih tinggi dari volume yang sebelum liburan. Ya, ini volume liburan, dia lebih tinggi. Walaupun ada churn-nya. Ya. VPA, Adaro, menit ke-51. Ya. Cek, ada gap enggak? Ada gap tidak? Nah, nanti kalau target jual maksimum sampai sini ya dulu Bapak Ibu ya. Ini candle ini muncul, ini sebut mother candle, setelah dia muncul belum ada yang ngetes. Jadi paling tinggi target Bapak Ibu kita untuk di daily targetnya di sini. Jual 50%, sisanya let profit run. Gap, saat ini dia sudah tutup gap, break, the best time for buying, sekarang dia turun. Turun, memberikan second. Kalau di tutorial, kalau di workshop kita masih bisa membuat trading plan ya. Jaga atas, kita jaga sini, jaga sini, jaga sini. Stop loss masih di sini. 2 tick di bawah ini stop loss. Jadi dia akan membentuk low, high, high, low, higher, high. Low, high, dia akan turun. Pas dia turun kita buy on weakness untuk naik ke atas. Target di sini dulu ya. Mulai atas ini kita akan hitung risiko rasio, mudah-mudahan dapat. Ini yang masih hijau. Ya. Saat dia candle merah, bearish candle, volumenya rendah. Jadi masih valid ya Bapak Ibu, masih valid. Masih tidak perlu khawatir. Tadi kalau candle merah bagi volume price analysis, ketika volumenya besar memvalidasi merahnya. Kita kabur kalau itu. Waspada, sekarang aman. Masih karena dia memberi posisi ini adalah second chance to buy. Ya, dia turun memberikan kesempatan kedua untuk beli. Asal tidak membentuk new low. VBP weekly Adaro. Kita lihat weekly-nya. Di mana zona supply and demand. Ya, dia masih di zona demand. Ini demand. Kalau dari weekly, targetnya sekitar di candle ini. Berapa nih ya? Ini 3100-an. Ini disebut mother candle, sejak dia muncul belum ada yang ngetes. Mungkin dia akan dites. Itu kita tahu di bawahnya ya ini demand. Jadi ini demand, ini supply. Di bawahnya lagi ini demand. Ini demand yang sangat besar. Saya dulu beli di harga 900. Ya. Sekarang kita lihat VBP Adaro 54 menit. Ya, Bapak Ibu, kalau di sini terpaksa zona untuk jual mother candle-nya, candle merah ini disebut dengan sell mother candle. Di sini adalah supply zone. Jadi yang berada di sini itu nyangkut semua. Jadi dia naik. Di sini mungkin ada rejection supply. Mudah-mudahan kita sampai, kita bisa sell ini optimum ya. Ya ini. Jadi kalau ini kita bisa dapat
sisanya jual yang gap ini. Ya, atau serahlah Bapak Ibu. Pas dia naik trailing stop loss aja, ya gitu. Tapi di sini kita pahami ada supply zone, di sini juga ada supply, dia di bawahnya ada gap. Mungkin gap ini akan tutup. Cuman kita nggak tahu tutupnya kapan, bisa 3 minggu lagi, 3 bulan lagi, 3 tahun lagi, ya nggak tahu ya kapan. Baik Bapak Ibu, itu aja aftermarket close untuk weekly stock analysis untuk minggu ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, Bapak Ibu, silakan dilanjutkan. Saham-saham lain mungkin Bapak Ibu punya, caranya sama itu-itu saja ya, banyak berlatih, practice make perfect. Bagi yang ikut workshop volume price analysis, silakan nanti kalau sudah mengikuti, silakan diikuti dulu trading as a business-nya. Karena di kelas advance wajib punya trading plan baru kita bisa paham volume price analysis. Bisa implementasikan dengan lebih baik itu ya kalau sudah trading as a business. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.